Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Drama Saputra, NIM 105190181. Saya Fakultas Syariah, Farodi Ilmu Pemerintahan, Lokal 5F, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Maksud dan tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas individu mata kuliah studi konstitusi. Baiklah. Yang pertama, perkembangan studi konstitusi di Indonesia. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia adalah sesuatu revolusi groundwork telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat, hanya dengan memuat 37 pasal. Namun, ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Pada dasarnya, kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Dengan merumuskan dan melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar, dan apabila Majelis Pemusyawaratan Rakyat bermaksud akan mengubah Undang-Undang Dasar melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya hal itu harus dinyatakan lebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia melalui suatu referendum TAP nomor 1 MPR 1943 pasal 105 sampai 109 Jo titik TAP nomor 4 MPR 1983 tentang referendum. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan ketetapan MPR nomor 1 MPR 2002 tentang pembentukan Komisi Konstitusi. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu yang pertama periode 18 Agustus sampai dengan 27 Desember 1949. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Republik yang ini mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Selanjutnya, periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari ronggongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda, maka terjadilah agresi senjata Belanda pada tahun 1947 dan agresi II pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat sehingga Undang-Undang Dasar 1945 yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku negara Republik Indonesia Serikat saja. Selanjutnya periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1500
1959. Penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan. Maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dari Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dan pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru, dan untuk dibentuklah suatu panitia bersama menyusun untuk rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950, dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru tersebut dan tanggal 17 Agustus 1950. Selanjutnya periode 5 Juli 1959 sampai sekarang. Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, demikian Dekrit Presiden 5 Juli 1959, berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai dengan 1965 menjadi Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Sementara Orde Baru, perubahan itu dilakukan karena Majelis Pemusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Baiklah, selanjutnya nomor 2. Konstitusi merupakan suatu hal penting yang ada dan diterapkan dalam berbagai negara. Dalam hal ini, konstitusi merupakan suatu norma sistem politik dan hukum yang membuat dasar-dasar peraturan di suatu negara. Dengan begitu, konstitusi dapat juga dikatakan sebagai prinsip dasar menjadi pegangan yang menjalankan kehidupan masyarakat dan bernegara. Indonesia juga termasuk salah satu negara yang menerapkan konstitusi dalam Baiklah, nomor 3. Wacana Presiden menjabat 3 periode atau 15 tahun itu banyak pro dan kontranya. Jika wacana itu disetujui, maka akan berimbas kepada terbukanya pandor kekuatan reformasi jabatan kepala daerah. Jika Presiden itu menjabat selama 3 periode atau 15 tahun lamanya, nanti para bawahannya seperti gubernur, bupati, wali kota akan
akan mengikuti jejaknya untuk mengamandemen pasal dalam undang-undang agar bisa menjabat selama 15 tahun seperti jabatan presiden tersebut. Dengan demikian, jabatan 3 periode itu bisa menghambat regenerasi kepemimpinan politik, tidak hanya di level nasional maupun di tingkat level daerah. Dari prinsip dan regenerasi tersebut, politik akan agak terganggu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.